Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta Selatan, tempat rumah-rumah sederhana berjejer rapat dan tetangga saling tahu urusan satu sama lain, aku hidup sebagai Rina, seorang guru berusia 28 tahun yang masih lajang. Setiap pagi aku berangkat mengajar anak-anak kelas 3, senyum lebar di depan mereka tapi di dalam hati selalu ada beban yang tak pernah hilang. Keluargaku, terutama ibu dan ayah yang tinggal di rumah utama hanya 100 meter dari sini, terus mendesakku menikah. Kapan kau bawa calon suami, Rin? Umur segini jangan bikin malu keluarga, kata ibu hampir setiap minggu saat kami makan malam bersama. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa aku sudah lama menyadari perasaanku terhadap wanita. Aku menyimpannya rapat-rapat, takut dicap aneh, takut diusir dari kampung, takut jadi bahan omongan di masjid setiap Jumat. Sinta, tetanggaku di sebelah kanan, adalah satu-satunya orang yang membuat hari-hariku terasa ringan. Dia berusia 26 tahun, kulitnya cerah, rambutnya selalu dikat rapi, dan senyumnya selalu tulus setiap kali datang ke rumahku. Sinta bekerja sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan kecil di pusat kota, tapi dia pandai sekali memperbaiki segala macam kerusakan rumah. Keran bocor, lampu mati, pintu geser yang macet, semuanya dia tangani dengan tangan terampil. Setiap kali dia datang, dia selalu bercanda dengan nada tegas, "Aku strike loh, Rin. Jangan salah paham ya, aku cuma suka bantu orang." Lalu dia tertawa keras sambil mengangkat obeng atau kabel listrik. Aku hanya tersenyum, mengangguk, dan dalam hati bertanya-tanya kenapa dia perlu mengulang kalimat itu berulang-ulang. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku baru saja pulang dari sekolah, baju seragam masih basah, ketika lampu di ruang tamu tiba-tiba berkedip lalu padam total. Listrik mati lagi, seperti biasa saat musim hujan. Aku menghela napas panjang, mencari senter di laci dapur yang gelap. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Rin, listrik mati ya? Aku bawa lilin sama obeng, boleh masuk?" Suara Sinta terdengar riang meski hujan deras di luar. Aku membuka pintu, cahaya lilin kecil di tangannya menerangi wajahnya yang basah kuyup. "Masuklah, Sin. Maya, rumahku selalu bermasalah." Kami duduk di ruang tamu yang hanya diterangi 2 lilin. Sinta langsung membuka kotak peralatan dan memeriksa sekring. Tangannya lincah, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. "Kau kelihatan capek, Rin. Kerja terlalu keras. Keluargamu masih sering nanyain kapan nikah." Aku mengangguk pelan. "Iya, tiap minggu. Mereka sudah siapkan calon dari kenalan ayah di masjid." Sinta tertawa kecil, tapi tawanya terdengar agak dipaksakan. "Aku juga sering kena, tapi aku bilang aku masih mau fokus kerja dulu. Lagian aku strike, mana mau nikah cepat-cepat." Lagi-lagi kalimat itu keluar. Aku diam saja memandang api lilin yang bergoyang. Dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Kami bercerita panjang lebar malam itu. Sinta bercerita tentang masa kecilnya di kampung asal di Jawa Tengah, bagaimana orang tuanya sangat ketat soal agama dan pergaulan. Mereka bilang perempuan harus punya suami yang baik, jangan sampai jadi bahan gosip, katanya sambil memasang kabel baru. Aku mendengar dengan saksama, merasakan ada kesamaan di antara kami. Tekanan yang sama, harapan yang sama dari keluarga yang sama-sama konservatif. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat listrik akhirnya menyala kembali. Sinta berdiri, mengusap tangan di celana jeansnya. "Sudah beres. Besok kalau ada masalah lagi, panggil aku ya." Sebelum keluar pintu, dia berhenti sejenak, menatapku lama. "Rin, kau tahu kan aku selalu senang bantu kamu." Lalu dia pergi, meninggalkan aku dengan perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa.
Sinta masih sering datang, membawa makanan kecil dari pasar atau membantu memasang rak baru di dapur. Setiap kali dia datang, kalimat "aku strike kok" selalu muncul, tapi semakin lama semakin terdengar seperti perisai. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana tangannya gemetar sedikit saat menyentuh lenganku secara tak sengaja, bagaimana matanya berlama-lama saat aku tertawa. Keluargaku semakin mendesak. Ibu bahkan mengajakku ke acara perjodohan diam-diam dengan anak temannya yang katanya pantas dan saleh. Aku pulang malam itu dengan hati berat, duduk di teras sendirian. Sinta muncul dari pagar sebelah, membawa segelas teh hangat. Kau kelihatan sedih. Mau cerita? Aku menggeleng tapi akhirnya cerita juga. Tentang tekanan keluarga, tentang rasa lelah menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Sinta mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk pelan. Aku mengerti, Rin. Kadang kita harus pura-pura kuat supaya orang lain bahagia. Malam itu kami duduk lama di teras, angin malam kampung bertiup sepoi, dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Tapi aku tidak tahu bahwa malam-malam seperti ini lambat laun akan mengubah segalanya. Tekanan dari luar semakin kuat, dan perasaan yang selama ini tersembunyi mulai menuntut untuk keluar. Aku belum tahu bahwa Sinta juga menyimpan rahasia yang sama beratnya, dan bahwa suatu malam tanpa listrik akan membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. 2 minggu setelah malam listrik padam pertama itu, hubungan kami semakin dekat tanpa kami sadari. Sinta mulai datang hampir setiap sore setelah kerja. Kadang dia membawa buah dari pasar, kadang sekotak kue basah yang katanya enak buat teman curhat. Kami duduk di ruang tamu bercerita tentang hari-hari kami. Aku cerita tentang anak-anak muridku yang lucu tapi kadang nakal, tentang rapat guru yang melelahkan. Sinta cerita tentang bosnya yang suka marah-marah, tentang rekan kerja yang selalu bergosip soal pacaran. Tapi di balik cerita ringan itu ada sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, hujan lagi turun deras. Sinta datang dengan payung basah, bajunya lengket di tubuh. Keran di dapurmu bocor lagi kan? Aku lihat kemarin. Dia langsung bekerja, lututnya basah di lantai keramik. Aku duduk di kursi, memandangnya. Sin, kenapa kamu selalu bantu aku? Kamu kan sibuk sendiri. Dia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahi. Karena aku suka di sini. Rumahmu tenang, beda dengan rumah kosku yang sepi. Lalu dia tertawa lagi. Lagian aku striked, jadi nggak ada maksud lain kok. Aku tersenyum, tapi kali ini aku berani bertanya. Kamu selalu bilang gitu. Takut aku salah paham ya? Sinta diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Iya. Di kampung ini orang suka ngomong. Kalau cewek sering ke rumah cewek lain, nanti dibilang aneh. Malam itu kami makan malam bersama. Aku masak nasi goreng sederhana, Sinta bantu potong sayur. Kami tertawa saat dia cerita tentang masa SMA-nya, bagaimana dia pernah ditolak cowok karena terlalu tomboy. Waktu itu aku bilang ke ibu, aku nggak butuh cowok, aku bisa sendiri. Ibu marah besar, bilang perempuan harus punya suami. Suaranya pelan, mata menatap piring. Aku merasa ada luka di balik ceritanya. Aku cerita juga tentang tekanan keluargaku. Ayah bilang kalau aku nggak nikah tahun ini, dia malu di masjid. Mereka sudah siapkan pria bernama Andi, anak ustadz tetangga sebelah. Sinta menggenggam tanganku sebentar di atas meja. Kamu nggak boleh dipaksa, Rin. Hidupmu milikmu. Sentuhannya hangat, dan untuk sesaat aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Hubungan kami semakin dalam. Kami mulai berbagi rahasia kecil. Aku cerita bahwa aku pernah punya perasaan kepada teman kuliah perempuan, tapi aku putuskan karena takut. Sinta mendengarkan dengan mata lebar,
lalu dia bilang, aku juga pernah dekat dengan teman cewek di kos dulu. Tapi aku bilang ke diri sendiri itu cuma persahabatan biasa. Aku strike-kan. Lagi-lagi kalimat itu. Tapi kali ini suaranya ragu. Kami duduk di teras sampai larut, angin malam membawa bau tanah basah setelah hujan. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya, merasa dilihat apa adanya. Tapi di luar sana, kampung mulai berbisik. Ibu tetangga sebelah melihat Sinta sering keluar masuk rumahku, lalu bertanya ke ibuku. Rina kok sering sama Sinta ya? Mereka kan berdua cewek lajang, jangan-jangan ibu pulang dan langsung menegurku. Jangan terlalu dekat dengan Sinta. Orang kampung suka ngomong. Kau harus cari suami, bukan teman cewek terus. Aku diam, hati panas. Sinta juga kena teguran dari kakaknya yang tinggal di kota. Kamu jangan sering ke rumah Rina, nanti orang bilang kamu lesbi. Sinta cerita padaku sambil tertawa pahit. Aku bilang ke kakak, aku strike kok. Tapi dalam hati aku capek, Rin. Suatu malam kami duduk di kamar aku yang kecil, lampu temaram. Sinta membawa gitar kecil, memainkan lagu lama yang sedih. Suaranya lembut saat bernyanyi. Aku memandang wajahnya di bawah cahaya kuning, dan tiba-tiba aku sadar bahwa perasaanku terhadapnya sudah bukan sekadar persahabatan. Tapi aku tak berani bilang. Tekanan keluarga semakin berat. Ayah menelepon, bilang Andi sudah siap bertemu minggu depan. Aku menangis diam-diam di kamar setelah telepon itu. Sinta datang keesokan harinya, melihat mata bengkakku. Apa yang terjadi? Aku cerita semuanya. Dia memelukku erat, tubuhnya hangat. Kamu gak sendiri, Rin. Aku ada di sini. Pelukannya lama dan aku merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Tapi aku belum tahu bahwa pelukan itu adalah awal dari badai yang akan datang. Malam yang menentukan itu datang tanpa kami duga. Hujan deras lagi mengguyur Jakarta sejak sore. Listrik padam total di seluruh kampung. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin, ponsel hampir mati, ketika Sinta datang sambil membawa senter besar. Rin, aku takut sendirian di rumah. Boleh nemenin kamu malam ini? Suaranya pelan, agak gemetar. Aku mengangguk cepat. Kami duduk di sofa, selimut tebal menutupi kaki kami. Angin masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa dingin. Sinta dekat sekali, bahunya menyentuh bahuku. Kami bercerita lagi, kali ini lebih dalam. Aku cerita tentang mimpi-mimpiku yang tak pernah bisa kukatakan ke keluarga. Tentang bagaimana aku merasa berbeda sejak kecil, tapi selalu dipaksa mengikuti norma. Sinta mendengarkan, lalu tiba-tiba dia diam lama. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang serius. Rin, aku bohong selama ini. Aku menoleh, jantung berdegup. Apa maksudmu? Sinta menarik napas panjang, tangannya meraih tanganku di bawah selimut. Aku bukan strike. Aku suka kamu, Rin. Dari hari pertama aku pindah ke sini, saat aku lihat kamu berdiri di teras dengan senyum lelah setelah kerja. Aku selalu bantu kamu bukan karena tetangga baik, tapi karena aku ingin dekat denganmu. Setiap kali aku bilang aku strike, itu karena aku takut. Takut keluargaku tahu, takut masyarakat kampung ini menghakimi. Aku terpaku. Kata-katanya seperti petir di malam gelap. Sin, kamu serius? Dia mengangguk, air mata menggenang di matanya. Aku cinta kamu sejak hari pertama. Aku coba lawan perasaan ini, aku pacaran dengan cowok 2 kali tapi selalu gagal karena pikiranku selalu ke kamu. Malam listrik padam kemarin, saat aku pegang tanganmu, aku hampir bilang semuanya. Tapi malam ini aku gak tahan lagi. Dia mendekat, dahinya menyentuh dahiku. Aku tahu ini berat.
Kita berdua perempuan di Indonesia ini tapi aku nggak bisa bohong lagi. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku balas genggaman tangannya. Aku juga suka kamu, Sin. Dari lama. Tapi aku takut sama segalanya, keluarga, kampung, agama. Kami duduk diam lama, hanya dengar suara hujan. Lalu Sinta mencium keningku pelan, lembut, penuh kasih. Bukan ciuman penuh nasu, tapi ciuman yang penuh pengakuan. Malam itu kami tidur berdampingan di soa, tangan saling genggam, hati penuh harapan dan ketakutan. Keesokan paginya listrik menyala. Sinta pulang dengan senyum yang berbeda, senyum yang penuh rahasia manis. Tapi dunia luar tak memberi kami waktu lama. Ibu melihat Sinta keluar dari rumahku pagi-pagi, rambut acak-acakan. "Kalian tidur bareng semalam?" tanyanya curiga. Aku bohong, bilang Sinta hanya nemenin karena takut gelap. Tapi bisik-bisik kampung mulai menyebar. Kakak Sinta menelepon, bertanya kenapa adiknya sering menginap di rumah tetangga cewek. Sinta pulang ke kosnya dengan hati berat. Kami mulai bertemu diam-diam, di belakang rumah, di taman kecil dekat sungai kampung saat malam. Kami berpegangan tangan, berbicara tentang masa depan yang mustahil. "Kalau keluarga tahu, mereka akan pisahkan kita," kata Sinta suatu malam. Aku mengangguk. "Tapi aku nggak mau kehilangan kamu." Cinta kami tumbuh cepat, penuh kelembutan dan ketegangan. Tapi semakin dekat, semakin banyak harga yang harus kami bayar. Keluargaku mulai memaksa pertemuan dengan Andi. Sinta dipaksa ikut acara keluarga besar di kampung asalnya. Tekanan mulai menumpuk, dan aku mulai merasakan bahwa pengakuan di malam listrik padam itu adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Setelah pengakuan itu, kami hidup dalam dua dunia. Di depan orang lain, kami tetap tetangga biasa yang saling bantu. Di belakang, kami adalah dua perempuan yang saling mencinta. Sinta datang malam-malam lewat pintu belakang, kami duduk di kamar sambil berbisik-bisik. Dia bawa bunga liar dari pinggir sungai, aku masakan makanan favoritnya. Kami berpelukan lama, berbicara tentang mimpi kecil, mungkin suatu hari pindah ke kota besar di mana orang tak terlalu peduli. Tapi mimpi itu rapuh. Keluargaku semakin keras. Ayah datang ke rumahku suatu sore, wajahnya merah. "Kau ditanya Andi kemarin, katanya kau dingin. Apa kau ada masalah dengan laki-laki?" Aku diam, hati bergetar. "Ibu menangis di depanku, kamu mau bikin ayah malu di masjid. Semua tetangga sudah tanya kenapa kau belum nikah." Tekanan itu membuatku sulit tidur. Sinta datang malam itu memelukku saat aku menangis. "Kita lawan bareng, Rin. Aku juga kena dari kakakku. Dia bilang kalau aku terlalu dekat denganmu, dia akan bilang ke orang tua di kampung." Kami mulai merencanakan pertemuan rahasia lebih sering. Suatu akhir pekan kami pergi ke pantai Ancol naik motor, berpura-pura jalan-jalan biasa. Di sana, di bawah pohon kelapa, kami berpegangan tangan dan berbicara tentang masa depan. "Kalau kita terpaksa pisah, aku nggak sanggup," kata Sinta sambil menatap laut. Aku mencium tangannya. "Kita nggak akan pisah." Tapi saat pulang, tetangga melihat kami turun dari motor bersama, rambut kami acak-acakan karena angin. Gosip mulai menyebar lebih cepat. Suatu malam, kakak Sinta datang ke kampung. Dia masuk ke rumahku tanpa permisi, melihat Sinta duduk dekat denganku di sofa. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya kasar. Sinta berdiri, tubuh gemetar. "Kak, ini bukan apa-apa." Kakaknya menarik Sinta keluar, berteriak di teras. "Kamu sudah gila ya? Cewek sama cewek. Ini dosa besar." Aku mendengar semuanya dari balik pintu, hati hancur. Sinta pulang malam itu dengan mata bengkak,
bilang kakaknya mengancam akan bilang ke orang tua kalau dia tak berhenti datang ke rumahku. Kami mulai bertengkar kecil. Aku bilang mungkin lebih baik kita diam dulu. Sinta marah, kamu mau nyerah. Cinta kita baru mulai. Tapi dia juga takut. Tekanan dari keluarga membuat kami saling menyalahkan. Suatu malam kami hampir putus, tapi akhirnya kami memeluk dan minta maaf. Cinta kami semakin kuat, tapi juga semakin menyakitkan. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak diperjuangkan kalau harga yang harus dibayar adalah kehilangan keluarga? Sinta bilang, aku siap bayar apa saja, Rin. Asal bersamamu. Tapi aku tahu pilihan itu belum diuji sepenuhnya. Badai besar masih menunggu di depan. Rahasia kami akhirnya terbongkar. Suatu pagi, ibu menemukan pesan di ponselku yang tertinggal di meja makan. Pesan dari Sinta, aku kangen kamu, malam ini aku datang ya. Cinta kamu. Ibu membacanya, wajahnya pucat. Malam itu ayah dan ibu datang ke rumahku bersama kakak Sinta. Mereka duduk di ruang tamu, suara mereka keras. Kalian berdua melakukan dosa. Ini memalukan keluarga, teriak ayah. Sinta dipaksa datang, berdiri di samping kakaknya dengan kepala tertunduk. Konfrontasi itu panjang dan menyakitkan. Ibu menangis, bilang aku sudah merusak nama baik. Kakak Sinta mengancam akan mengusir Sinta dari keluarga kalau dia tak berhenti. Sinta menangis, Kak, aku cinta Rina. Ini bukan kesalahan. Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan. Aku mencoba bicara, bilang ini pilihan kami, tapi ayah memukul meja. Pilihan. Di agama kita ini haram. Kamu harus nikah dengan Andi, atau kami anggap kau bukan anak lagi. Sinta dipaksa pulang ke kampung asalnya malam itu juga. Aku sendirian di rumah, menangis sejadi-jadinya. Gosip kampung meledak. Tetangga berbisik di warung, di masjid, di sekolah tempat aku mengajar. Murid-murid mulai ditarik orang tua karena guru mereka ada masalah. Kepala sekolah memanggilku, bilang kamu harus jelaskan ini, Rin. Reputasi sekolah terancam. Sinta menelepon diam-diam dari kampung, suaranya putus asa. Orang tuaku marah besar, Rin. Mereka bilang aku harus nikah cepat dengan pria pilihan mereka. Kami berusaha bertahan. Sinta kabur sekali ke Jakarta, kami bertemu di taman gelap. Dia memelukku erat, aku nggak mau nikah dengan orang lain. Aku pilih kamu. Tapi harga yang kami bayar semakin mahal. Keluargaku memutus hubungan sementara, tak ada lagi makan malam bersama. Sinta kehilangan dukungan finansial dari kakaknya. Kami mulai merasakan kesepian yang dalam. Persahabatan lama mulai menjauh, teman-teman tak lagi menelepon. Aku mulai ragu apakah cinta ini terlalu mahal. Sinta tetap tegar, tapi aku lihat matanya lelah. Pengkhianatan datang dari orang terdekat, teman lama Sinta yang iri menyebarkan foto kami berdua ke grup Wakampung. Konflik mencapai puncak saat ayah Sinta datang ke Jakarta. Dia mengancam akan melapor ke polisi kalau kami tak berhenti. Ini penyimpangan, katanya. Malam itu aku dan Sinta duduk di tepi sungai, air mata mengalir. Kami harus memilih, terus bersama dan kehilangan segalanya, atau pisah dan selamatkan keluarga. Keputusan itu menghancurkan. Setelah ancaman ayah Sinta, kami menghadapi pilihan terberat. Sinta kembali ke kampung untuk beberapa waktu, aku tetap di Jakarta dengan hati kosong. Setiap malam aku menatap foto kami berdua di ponsel, bertanya apakah ini layak. Keluargaku mulai melunak sedikit, ibu menelepon, pulanglah, Rin. Kita cari solusi. Tapi solusi mereka hanya satu, nikah dengan Andi. Sinta menelepon, suaranya lemah. Orang tuaku sudah atur perjodohan.
Tapi aku bilang aku butuh waktu. Akhirnya kami bertemu lagi di tempat rahasia. Sinta datang dengan tas besar, aku kabur, Rin. Aku pilih kamu. Kita mulai baru di kota lain. Aku terkejut, tapi juga takut. Kami bicara panjang lebar tentang harga yang sudah dibayar, kehilangan keluarga, pekerjaan, nama baik. Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu takut, tapi cinta Sinta mengajarkanku keberanian. Kami memutuskan untuk berjuang bersama, meski kecil peluangnya. Beberapa bulan kemudian, kami pindah ke Bandung menyewa kamar kecil. Aku dapat pekerjaan baru sebagai guru les, Sinta kerja di KAI. Keluarga kami masih tak mau bicara, tapi kami mulai belajar hidup dengan luka itu. Suatu malam, di balkon kecil menghadap gunung, Sinta memegang tanganku. Aku nggak pernah nyesel, Rin. Cinta ini yang bikin aku hidup. Aku tersenyum, meski air mata jatuh. Kami tahu perjuangan belum selesai, tapi kami sudah bangun dari ketakutan. Masyarakat masih penuh prasangka, tapi kami belajar melindungi satu sama lain. Kisah kami penuh pengkhianatan dari orang terdekat, penuh pengorbanan, tapi juga penuh kebangkitan. Kami belajar bahwa cinta sejati tak selalu mudah, tapi selalu punya harga. Apakah benar cinta sesama jenis harus dikorbankan demi keluarga dan masyarakat, atau justru kebahagiaan pribadi yang paling utama meski harus melawan segala tekanan?